Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal jadi detektif makanan nih. Kita akan coba bongkar rahasia di balik bahan-bahan yang mungkin tersembunyi di makanan kita. Dan caranya itu keren banget, yaitu pakai sidik jari kimia. Coba deh, pernah nggak sih Anda benar-benar yakin 100% sama isi makanan yang Anda makan? Kadang, apa yang ada di piring kita itu lebih rumit dari yang kelihatannya di label. Siap buat cari tahu lebih dalam? Oke, jadi ini inti masalahnya. Harga lemak babi itu kan relatif lebih murah. Nah, karena alasan ekonomi, kadang-kadang lemak ini dicampurkan ke produk lain tanpa kita tahu. Dan ini bisa jadi masalah besar buat banyak orang, entah itu karena alasan agama, pilihan diet, atau ya selera aja. Terus pertanyaannya, gimana cara kita membuktikannya? Nah, jawabannya itu ternyata ada di petunjuk-petunjuk kimia yang tersembunyi di dalam lemak itu sendiri. Setiap zat itu punya semacam identitas rahasia, dan para ilmuwan untungnya udah nemuin cara buat membacanya. Nah, kuncinya ada di senyawa yang namanya triacylglycerols, atau kita sebut aja TAG. Gampangnya bayangin ini kayak balok-balok Lego. Setiap jenis lemak, mau itu dari sapi, ayam, atau babi, itu disusun dari kombinasi balok TAG yang unik. Inilah resep kimia yang bikin mereka beda satu sama lain. Kutipan ini benar-benar pas banget. Sama kayak sidik jari kita yang nggak ada duanya, komposisi tag di dalam lemak itu menciptakan sebuah sidik jari kimia yang khas. Artinya, kalau kita bisa baca sidik jari ini, kita bisa tahu pasti asal lemaknya dari mana. Keren kan? Oke, jadi gimana caranya para ilmuwan mengambil dan membaca sidik jari kimia yang nggak kelihatan ini? Tentu, mereka pakai teknologi yang canggih banget buat melakukan analisis forensik sampai ke level molekul. Kenalin, ini dia alatnya. Kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Tenang, namanya emang kedengaran rumit. Anggap aja ini mesin detektif super canggih yang tugasnya misahin setiap petunjuk kimia yang ada di dalam sampel lemak. Prosesnya sebenarnya cukup lurus kok. Pertama, sampel lemaknya dicairin dulu, terus cairan ini disuntikan ke mesin HPLC. Di dalam mesin, setiap jenis TAG bakal dipisahin berdasarkan sifat kimianya. Nah, di ujung proses, ada detektor yang membaca tiap komponen dan mengubahnya jadi data. Dan voila, ini dia hasilnya. Yang Anda lihat ini bukan grafik biasa ya. Ini adalah sidik jari kimia dari lemak babi. Para ilmuwan menyebutnya kromatogram. Setiap puncak yang menjulang itu mewakili satu jenis TAG yang berbeda. Pola dan tinggi puncaknya inilah yang membentuk sidik jari yang unik. Oke, kita udah punya satu sidik jari dari tempat kejadian perkara. Sekarang waktunya kita bandingkan dengan sidik jari dari para tersangka lain. Maksudnya, ya lemak hewan lain kayak sapi, domba, dan ayam. Tapi kan, bandingin grafik yang rumit kayak gini satu persatu bakal pusing banget. Nah, disinilah alat statistik canggih bernama analisis komponen utama atau PCA masuk. Gampangnya, PCA ini mengambil semua data yang kompleks itu dan mengubahnya jadi peta visual yang jauh lebih gampang kita baca. Seberapa akurat sih metode ini? Jawabannya sangat akurat. Di studi ini, analisis PCA mampu menjelaskan 82% dari seluruh variasi data. Angka segitu tuh tinggi banget loh, artinya model ini bisa diandalin banget buat ngebedain satu lemak dari yang lain. Dan ini dia buktinya, kelihatan jelas banget, peta PCA ini mengungkap semuanya. Coba perhatikan, gimana titik-titik yang mewakili tiap sampel lemak itu ngumpul jadi kelompok-kelompok yang terpisah. Lemak babi ada di satu area, sementara lemak sapi dan domba ngumpul di area lain. Pemisahannya tegas, nggak bisa dibantah. Coba kita lihat lebih detail. Di bagian kiri, ada lemak babi dan ayam, yang nunjukin kalau mereka punya sedikit kemiripan kimia. Tapi, posisi mereka jelas jauh banget dari kelompok lemak sapi dan domba yang ada di sebelah kanan. Ini bukti nyata kalau tiap lemak punya profil yang khas. Jadi, setelah semua analisis ini, apa kesimpulannya? Apa sih yang bikin sidik jari lemak babi itu begitu unik sampai gampang banget dikenali? Nah, ini dia petunjuk utamanya. 3 jenis tag ini, POO, POS, dan POP, jumlahnya itu tinggi banget di lemak babi dibanding lemak lainnya. Kehadiran 3 serangkai inilah yang jadi semacam tanda tangan kimia yang nggak bisa dipalsukan. Jadi semua sains yang rumit ini gunanya apa buat kita sehari-hari? Wah, penting banget. Teknologi ini membantu memastikan makanan yang kita beli itu asli. Ini melindungi kita sebagai konsumen dari penipuan, dan yang paling penting, membangun kepercayaan antara kita dan produsen makanan. Hari ini kita udah lihat gimana sains bisa membongkar kebenaran yang tersembunyi di dalam lemak.
Jadi bikin penasaran ya, dengan teknologi yang makin maju, kira-kira rahasia apa lagi ya yang ada di piring kita yang mungkin bakal terungkap di masa depan?